Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua, saya Ilham Mutarin Sobur, absen 15. Saya Muhammad. Saya Bagas Danendra, absen 8. Saya Manadis Lestari, absen 4. Saya Farah Sisa, absen 11. Saya Cerita Penjel Haminjar, absen 9. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian. Pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama ini ada pengertian. Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat. Jenis-jenis penelitian. A. Penelitian berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, yang penelitian dapat digolongkan menjadi dua kelompok berikut. 1. Penelitian dasar. Kegiatan utama penelitian dasar basic research adalah mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat. 2. Penelitian terapan. Penelitian terapan applied research berusaha menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian terhadap terapan diarahkan pada penggunaan hasil penelitian secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian terapan biasanya fokus pada suatu masalah di lokasi tertentu untuk ditemukan solusinya. Terjadinya jenis lain dalam penelitian terapan, yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan suatu program. Di sini ada jenis-jenis penelitian. Penelitian berdasarkan metode. Menurut metodenya, penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada penelitian historis. Fokus kajian penelitian historis adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Penelitian ini berdasarkan pada deskripsi lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua ada penelitian survei. Dalam penelitian survei, seorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran atau kuesioner. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tawuran antara pelajar. Metode penelitian survei banyak digunakan oleh para peneliti sosial di Indonesia untuk mengkaji beberapa fenomena sosial. Yang ketiga, ada penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, seorang peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan peneliti. Yang keempat ada penelitian observasi. Tujuan penelitian observasi adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Secara penelitian observasi, seorang peneliti dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial suatu masyarakat yang sulit diketahui dengan metode lainnya. Selanjutnya, ada penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Berdasarkan taraf pemberian informasi, penelitian dapat dibagikan menjadi 3. Apa saja sih? Yaitu seperti berikut. Yang pertama, ada penelitian eksploratif. Yang kedua, penelitian deskriptif. Ketiga, penelitian eksplanasi. Nah, saya akan menjelaskan ketika cara pemberian informasi tersebut. Yang pertama, penelitian eksploratif mengkaji suatu gejala yang masih baru dan biasanya menghasilkan teori-teori atau pengembangan teori yang sudah ada. Penelitian ini memiliki sifat kreatif, fleksibel, serta terbuka pada berbagai informasi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengembangkan gagasan dasar, mengenai topik baru dan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan gambaran yang lebih detail untuk suatu gejala atau fenomena, dan penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif yang mengungkapkan secara lebih detail gagasan-gagasan dasar yang menghasilkan penelitian eksploratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori pola. Terakhir, penelitian eksplanasi. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan penjelasan tentang mengapa kejadian atau gejala terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab dan akibat. Penelitian ini juga seringkali diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan mengapa dalam upaya mengembangkan referensi yang ada. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya ada penelitian berdasarkan jenis data terjaga. Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, penelitian dapat dibagi menjadi dua. Satu, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada jenis data yang dikumpulkan. Penelitian ini hanya melihat data pada lapisan permukaan, seperti jenis pamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besarnya penghasilan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik survei. Selanjutnya ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah wawancara. Data untuk jenis penelitian ini tidak dianalisis dengan statistik. Kemudian penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan. Berdasarkan tempat pelaksanaannya, penelitian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada penelitian laboratorium, yang kedua penelitian lapangan, dan yang ketiga penelitian perpustakaan atau kepustakaan. Untuk yang pertama, penelitian laboratorium. Penelitian ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, mengadakan tes, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah data sehingga kecenderungan gerak di gejala sosial dalam suatu masyarakat tertentu dapat diramalkan. Objek penelitian ini dapat berupa masalah yang bersifat teoritis dan praktis. Biasanya penelitian laboratorium dilakukan oleh sebuah tim dengan anggota dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi pada masyarakat. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu penelitian perpustakaan atau kepustakaan. Nah, penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan. Contohnya buku, jurnal, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan pada hakikatnya menjadi fondasi dan alat utama bagi praktik penelitian lapangan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.